Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Manuver elit politik untuk Pilpres 2024 silih berganti menghangatkan bursa. Kali ini PKB yang tidak ingin ketinggalan kereta mencoba menyodorkan Muhaimin Iskandar untuk dipasangkan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Bursa Pilpres 2024 kian hangat dengan keberanian sejumlah tokoh dan relawan yang secara terbuka mendeklarasikan diri maju pemilu 2024. Tidak ketinggalan Partai Kebangkitan Bangsa yang terus berjualan sang ketua umumnya yakni Muhaimin Iskandar. Termutakhir Caimin disodorkan untuk disandingkan dengan Prabowo Subianto. Tak lama setelah Ketua Umum Partai Gerindra itu dipastikan maju dalam Pilpres 2024. Komposisinya bisa Prabowo Caimin atau Caimin Prabowo, begitu kata Waketum PKB Jazilul Fawait. PKB sendiri tentu kami mendapatkan masukan dari para simpatisan dan kader PKB agar Gus Muhaimin maju menjadi calon presiden. Oleh sebab itu pertama yang PKB cari adalah agenda yang sesuai atau mencari agenda bersama dengan partai-partai yang memiliki kecocokan platform dan figur. Ini tentu tidak mudah, tetapi akan lebih baik kalau calon dan agenda calon presiden itu lebih awal munculnya, sehingga menjadi diskursus, bukan mepet-mepet atau membeli kucing dalam karung. Perolehan 9,5% suara sah nasional PKB bisa menjadi salah satu yang menguatkan posisi tawar Caimin. Namun, tingkat elektabilitas sang jagoan juga turut menentukan terwujudnya perkawinan dalam Pilpres. Dalam beberapa survei, persaingan di papan atas hampir selalu diisi Prabowo, Anies Baswedan, dan Ganjar Pranowo. Sementara Caimin tercecer di papan bawah. Kombinasikan dua kekuatan kultural ini ya, kekuatan dari basis NU, kemudian menyatu dengan PKB-nya, dan semua itu akan memperkuat harga daya tawar beliau, semakin punya harga lah kira-kira begitu untuk bisa dipinang oleh Pak Prabowo maupun Puan, sehingga majunya beliau sebagai Ketua Umum PBNU apalagi terpilih, maka itu akan menjadi batu loncatan yang sangat mulus bagi beliau ke depan. Itu akan sebagai punya nilai tawar yang sangat tinggi dan punya bargaining yang cukup luar biasa. PKB bukan kali ini saja berjualan Caimin. Sebelumnya kader PKB lain Ketua DPP PKB Faisal Riza mencoba menawarkan Caimin untuk dipasangkan dengan putri mahkota PDIP Puan Maharani. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, untuk membahas seperti apa peluang Gus Muhaimin di Pilpres 2024, kami akan berbincang dengan Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPP PKB, Jazilul Fawait, dan pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin. Selamat malam Pak Jazilul, Kang Ujang. Selamat malam Pak Zilvia. Oke. Baik, saya akan ke Pak Jazilul terlebih dahulu. Pak, apakah PKB benar-benar serius untuk menduetkan Gus Muhaimin dengan Prabowo? Mbak Zilvia, ini kan pemilu masih panjang dan belum saatnya kita sebenarnya berpikir atau terlalu serius untuk soal capres atau pasangan calon presiden, karena yang diharapkan oleh masyarakat hari ini pemerintah dan kita semua terbebas dari COVID dan pertumbuhan ekonomi berjalan. Bukankah sebelumnya Anda mengatakan ini perlu dimunculkan lebih awal supaya tidak beli kucing dalam karung, Pak Jazilul? Memang. Saya berharap seperti itu. Tetapi kami dalam bahasa ini tidak berjualan. Saya pikir Gus Imin bukan politisi kaleng-kaleng. Dan kita nggak pakai istilah ngarep-ngarep begini. Pak Muhaimin dan PKB, perlu kita ketahui PKB ini partai berbasis Islam terbesar hari ini. Dan Pak Muhaimin dengan seluruh prestasi dan track record-nya, menurut saya bukan politisi kaleng-kaleng. Beliau punya pengalaman yang panjang di eksekutif legislatif, memimpin partai yang menurut saya
perolehannya luar biasa peningkatannya. Jadi kalau kita sandingkan misalkan dengan Pak Prabowo dari sisi prestasi, saya bilang imbang-imbang saja. Cuman ini dianggap kita ngarep. Nggak ada ngarep-ngarep. Kita ini duduk bersama, bahas. Nah, terkait dengan Pak Prabowo, kami hanya menanggapi bahwa ada pengamat yang menyampaikan kalau Pak Prabowo mau menang ya gandeng dengan Caimin. Oke. Karena apa? Karena kita jelas selama ini PKB dalam setiap koalisi, dalam setiap pilpres itu menjadi kunci dari pemenangan. Dan 2024. Pak Jazilul, apakah itu berarti maksud Anda adalah kalau Prabowo memenang gandeng Caimin, berarti Gerindra yang lebih membutuhkan PKB, Pak Prabowo yang lebih membutuhkan Caimin daripada Caimin membutuhkan Prabowo? Begini, dalam koalisi itu harus setara. Jadi kita tidak soal butuh membutuhkan. PKB tidak berpikir untuk kepentingan PKB, tetapi PKB berpikir untuk kepentingan bangsa dan negara. Nah, cuman kalau dibanding-bandingkan, boleh kita banding-bandingkan mana yang lebih berprestasi. Nah, tetapi soal calon presiden tentu pembanding itu apa syarat-syarat itu berbeda. Karena pertama soal elektoral. Apakah Gerindra itu juga bisa maju kalau sendirian? Kan tidak mungkin. Apa PKB juga bisa maju sendirian? Juga tidak mungkin. Karena maka yang terpenting adalah Pak Jazilul, ini kami sedang menampilkan ini ada grafik survei elektabilitas Pilpres 2024, boleh ditampilkan lagi teman-teman. Kalau berdasarkan beberapa survei, ini kami ambil dari survei SMRC, Pak Prabowo itu jauh lebih unggul daripada Caimin. Pak Prabowo 18,1%, Gus Imin 0,8%. Apa tanggapan Anda atas hasil survei ini? Silvia, untuk membaca survei pertama harus dilihat momennya. Yang kedua harus dilihat trennya. Meskipun Pak Muhaimin di bawah, itu trennya bisa naik. Tapi kalau Pak Prabowo kan bisa turun. Dan trennya memang menurun. Nah, tetapi kita tidak sedang membahas partai orang lain. Kami dalam waktu yang cukup, kita semua kader kompak bersatu, bareng-bareng, untuk bersama-sama memantapkan langkah agar Gus Muhaimin maju menjadi calon presiden. Namanya juga ikhtiar. Baik. Ikhtiar lahir batin kita. Nah, saya ingin tanya nanti pendapat dari Kang Ujang. Kita ngarep, enggak Mbak, kita nggak ngarep-ngarep. Baiklah, tidak ada yang ngarep-ngarep di sini, tapi boleh dong kita menimbang-nimbang kira-kira koalisi mana yang paling tepat untuk maju di Pilpres 2024. Nanti saya akan tanya pendapat dari Kang Ujang, apakah Gus Imin ini cocok berduet dengan Pak Prabowo atau malah Mbak Puan? Kita akan hadirkan jawabannya sesaat lagi, pemirsa. Baik, pemirsa, kembali lagi bersama kami di Prime Time News. Kang Ujang, kalau dilihat dari peta politik Pilpres menuju Pilpres 2024 saat ini, seberapa besar peluang duet antara Prabowo dengan Gus Imin atau Gus Imin dengan Puan? Seberapa besar? Saya pastikan dulu ya, ini menarik 2024. Kenapa? Karena tidak ada incumbent. Karena tidak ada incumbent itulah maka Pilpres 2024 akan menjadi pertarungan bebas antar semua capres dan cawapres. Oleh karena itu, saya memahami ya jika PKB tadi ingin mengusung ketua umumnya Pak Gus Imin ya untuk bisa menjadi capres di 2024. Kenapa? Karena memang peluangnya ada. Nah, kalau nanti setelah 2024 di 2029 itu sulit. Kenapa? Sudah ada incumbent pemenang di 2024. Oleh karena itu, hari ini sebenarnya momentum terbaik bagi PKB ya. Nah, dulu yang di endorse atau yang didukung oleh PKB kiainya, sesepuhnya, seniornya, misalkan dulu Kiai Haji Hashim Muzadi, ya kan, dulu Gus Solah, ya kan, kemarin lalu adalah Kiai Haji Ma'ruf Amin, ya kan. Nah, saya melihat ada pergeseran hari ini PKB di tangan Pak Kiai Jazilul Fawait untuk mengusung ketua umumnya, dan itu menurut saya sesuatu yang sehat, sesuatu yang baik, menawarkan figur alternatif untuk Pilpres 2024. Nah, bagaimana kansnya dengan apakah cocok dengan Pak Prabowo ataukah dengan Mbak Puan? Ya kalau kita hitung-hitungan elektabilitas gitu kan, lalu kelebihan dan kekurangan misalkan Pak Prabowo dari nasionalis, lalu Cak Imin dari kelompok Islam gitu yang berbasis kultural, itu ya cocok-cocok saja dan bagus-bagus saja.
Dibandingkan misalkan dengan Mbak Puan, mohon maaf ya, yang elektabilitasnya masih di bawah. Ini juga butuh perjuangan keras kalau misalkan nanti berpasangan dengan Mbak Puan. Oleh karena itu sebenarnya yang paling realistis ke depan, bagaimana tadi ya kalau memang mungkin Caimin atau Gus Imin saya sebut ya, itu bisa bergandengan dengan Pak Prabowo. Tapi saya melihat dari pendapatnya Pak Kiai Jazilul ya, bahwa PKB tidak sedang ingin menjadi cawapres gitu loh. Jadi bergandengnya ingin menjadi capres. Iya kan di situ, Mbak Kita Sylvia. langsung Jadi tanya, ini kita menarik. langsung tanya Kang Ujang. Pak Jazilul, apakah harga mati buat Gus Imin untuk menjadi capres di 2024? Pak Jazilul, Ya, gimana? harga mati Mbak gak Sylvia? buat Gus Imin untuk jadi capres di 2024? Harga mati. Tentu hari ini untuk perjuangan harga mati. Tetapi kami tahu dan realistis, rasional dalam berpikir. Sebab PKB tidak mampu untuk jalan sendiri. Oke. PKB harus berkoalisi dengan partai lain. Nah, PKB punya modal 10-9%, 9-10%. Ya. Tentu kalau dengan partai menengah ke bawah kita harus mengajak 2 partai lagi. Tapi kalau dengan Gerindra cukup dengan 1 partai Gerindra. Tetapi yang perlu dibahas kan bukan hanya sekedar mencukupi elektoral, tetapi harus menang. Ya. Dan kalau menang harus bermanfaat untuk masyarakat. Jadi PKB tidak berambisi dalam konteks ini. PKB ingin mengajak masyarakat dan kita semua sedari awal kalau mau calon tegas saja, nggak usah malu-malu, supaya bisa dinilai track recordnya, bisa dibaca program dan alur pikirnya, dan bisa menjadi harapan baru buat Indonesia. Pak Jazilul, jadi kalau saya misalnya hitung-hitungannya yakin betul realistis dan sebagai juga kader rasional, PKB, apakah Pak itu Muhaimin berarti Gus Imin kalau menjadi nomor 2 pun tidak apa-apa? Ya nanti dibahas, nggak ada istilah keputusan saya pribadi. Hari ini harga mati Pak Muhaimin maju presiden. Nah, hari ini semua kader PKB bergerak untuk itu. Nah, bahwa nanti di mana ke depannya setelah kita berkoalisi tentu harus dibahas di situ. Kita tidak ngotot kok. Kita bukan harga mati dalam konteks pokoknya. Enggak. Kita ingin presiden 2024 ke depan itu betul-betul yang diharapkan masyarakat. Cuman kan pilihannya antara Pak Prabowo sama Puan. Saya pikir masih banyak pilihan. Apakah hanya 2 itu Dan Pak kalau di Jazilul? antara Kalau di pilihan survei-survei itu kan kelihatannya Pak Muhaimin ada kepala dianggapnya- daerah yang juga potensial secara elektabilitas dan selalu masuk 5 besar bursa capres. Apakah itu tidak dipertimbangkan oleh PKB? Ya, sebagai pertimbangan boleh saja. Tetapi belum punya track record bahwa mereka mampu memimpin. Karena memimpin partai ini juga sulit. Pak Muhaimin sudah menjadi ketua umum partai politik dan mampu meningkatkan elektoral. Di menteri sudah pernah, DPR pernah. Nah kalau soal bahwa ada beberapa nama yang muncul kepala daerah itu wajar saja karena COVID-19 membuat panggung buat mereka. Tetapi bagi PKB silakan saja kita fastabiqul khairat. Kita berlomba mana yang terbaik. Baik. Tanpa harus merendahkan salah satu atau siapapun yang memiliki elektoral. Bagi PKB nggak ada masalah. Kita adu program, kita adu visi, kita adu baik. kinerja, kita lihat track record. Bukan pokoknya nggak ada. Baik, oke. Terakhir Kita saya ingin ke terbuka Kang untuk Ujang. dinilai. Kang Ujang, kalau dilihat dari hitung-hitungan realistisnya, apakah memang PKB ini akan lebih pas jika berkoalisi dengan ketua umum parpol yang memang sudah punya modal elektabilitas, atau memang sebetulnya kalau misalnya ingin berkoalisi dengan kepala daerah yang potensial meskipun tidak memiliki partai, tapi memiliki elektabilitas yang cukup tinggi kalau berdasarkan sejumlah survei, mana yang lebih baik buat PKB? Ya nanti kan akan kompromi itu. Kita lihat hari ini kan semua capres-cawapres elektabilitasnya masih di bawah 30%.
artinya masih jauh, belum stabil, gitu. Belum ada kelihatan yang akan menang nanti siapa. Gitu. Lalu koalisi yang dibangun juga belum terlihat. Lalu komposisi siapa capres dan cawapres belum kelihatan juga. Oleh karena itu ini kan kita sedang melihat skema atau format-format yang memungkinkan gitu kan. Apakah Cak Imin, Gus Imin bisa dengan Pak Prabowo atau dengan Puan atau dengan kepala daerah yang lain. Saya sih lebih realistis ya. Ini kan 20% ya presidensial threshold. Artinya 20% kursi di parlemen itu kan tidak mudah. Sesuatu yang perlu diperjuangkan oleh PKB. Artinya lebih realistis ketika memilih ketua umum partai yang memiliki elektabilitas yang tinggi siapapun dia begitu. Baik, oke. Terima kasih atas analisa Anda, Kang Ujang Komarudin, dan juga Pak Jazilul Fawait. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini.